Tiga subbab. Yang pertama yaitu bab pertama ada pengujian semen. Dalam pengujian semen ada empat kali pengujian. Yang pertama yaitu berat jenis semen, yang kedua konsistensi normal dan waktu ikat awal, yang ketiga kekalahan bentuk, dan yang keempat ada kehalusan semen. Yang pertama kita melakukan uji yaitu berat jenis semen. Pada berat jenis semen ini yaitu yang ada 2 kali pengujian. Untuk prosedur pengujian yang pertama yaitu mengisi tabung lekatelir dengan kerosin hingga mencapai skala 1. Yang kedua, masukkan botol yang telah terisi kerosin ke dalam gelas ukur yang berisi air dengan suhu 20 derajat Celcius. Bila level kerosin turun, maka harus ditambah sampai kondisi tetap pada skala 1. Yang ketiga, mencatat skala pada botol sebagai V1. Yang keempat, masukkan semen sebanyak 64 gram. Yang kelima, setelah semen seluruhnya dimasukkan, botol diputar dengan posisi miring secara perlahan. Yang keenam, membaca skala pada botol V2. Yang ketujuh, yaitu menganalisis berat jenis semen dengan persamaan terlampir. Untuk pengujian yang kedua, yaitu membuang kerosin dan semen pada pengujian pertama dan membersihkannya. Yang kedua, mengisi tabung lekatelir dengan kerosin hingga mencapai skala 18. Dan yang ketiga, masukkan botol yang telah terisi kerosin ke dalam gelas ukur yang berisi air dengan suhu 20 derajat Celcius. Bila level kerosin turun, maka harus tambah sampai kondisi tetap pada skala 18. Yang keempat, mencatat skala pada botol sebagai data V1. Yang kelima, masukkan semen sebanyak 15 gram sedikit demi sedikit ke dalam botol. Hindari semen menempel pada dinding dalam botol. Yang keenam, setelah semen seluruhnya dimasukkan, botol diputar dengan posisi miring secara perlahan. Yang ketujuh, membaca skala pada botol sebagai V2. Yang kedelapan, menganalisis berat jenis semen dengan persamaan terlampir. Berikut merupakan hasil analisis data. Pengujian pertama, yaitu berat semen 64 gram, suhu air 20 derajat Celcius, suhu ruangan 28,8 derajat Celcius, pembaca skala 1 atau V1 1 mili, pembaca skala 2 atau V2 22,3 mili. Dari pengujian 1 didapatkan hasil 3,0074. Untuk pengujian kedua, yaitu berat semen 15 gram, suhu air 20 derajat Celcius, suhu ruangan 28,8 derajat Celcius, pembaca skala 1 dihasilkan 18 mili, pembaca skala 2 atau V2 dihasilkan 21,8 mili. Untuk pengujian 2 didapatkan 3,95. Dari hasil pengujian yang kedua itu, nanti kita akan rata-ratakan, yaitu rata-rata hasil pengujian 1 dan pengujian 2 dihasilkan 3,47. Selanjutnya evaluasi sesuai dengan standar pengujian SNI 15-25-31-1991 mensyaratkan berat jenis semen Portland berkisar 3,05 3,25. ASTMC 188 mensyaratkan berat jenis semen Portland sekitar 3,15. Untuk evaluasinya dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa hasil pengujian 1 sudah mendekati SNI dan hasil pengujian 2 serta rata-rata belum sesuai standar ASTM dan SNI. Mungkin untuk evaluasi belum ada karena dari hasil tersebut sudah mendekati SNI untuk pengujian yang pertama. Untuk praktek yang kedua di dalam pengujian material semen ini, yaitu konsistensi normal dan waktu ikat awal semen. Pengujian konsistensi normal dan waktu ikat awal semen, pengujian konsistensi normal semen sesuai modul yang telah diberikan cara tata cara prakteknya. Ini untuk pengujiannya.
sesuai modul, yaitu tata cara praktek pengujian konsistensi normal ini. Dan berikut pengujian pengikat awal. Ada di sini, yaitu mempersiapkan alat pikat dengan jarum kecil diameter 1, mm dan seterusnya. Dan berikut hasil analisis data yang dapat saya dapatkan. Untuk pengujian 1, berat semen 300 gram, air 27%, penurunan jarum 2 mm. Untuk pengujian 2, berat semen 300 meter, air 28%, penurunan jarum 4 mm. Yang ketiga, berat semen 300 gram, air 29%, penurunan jarum 6 mm. Yang keempat, pengujian. Yang keempat, berat semen 300 gram, air 30%, penurunan jarum 10 mm. Dan ini untuk hasil analisis data pengikatan awal semen. Untuk waktu 45 menit, penurunan jarum 41 mm, dan seterusnya, sampai waktu 180 menit, penurunan jarum semakin pendek, yaitu 17 mm, dan suhu ruangan dari menit 45 sampai 180 itu sama. Ini merupakan standar pengujian. Evaluasi untuk praktek ini, yaitu dari pengujian tersebut ditemukan penurunan interval setiap 1,5 menit dan disimpulkan bahwa waktu ikat awal semen pada menit 166,5 atau 1 jam 46 menit 30 detik. Yang terakhir, semen pada pengujian kali ini sudah sesuai standar pengujian. Yang ketiga yaitu kekelahan bentuk semen. Prosedur pelaksanaan sesuai dengan modul yang telah diberikan. Berikut ini merupakan hasil analisis data. Nomor benda uji 1, diameter awal 110, diameter akhir 110, tebal 15, dan tebal akhir 15. Pengamatan visual, retak dibanding tidak. Perubahan, warna awal abu gelap, akhir abu terang. Pori-pori tetap rapuh dan tidak rapuh. Standar pengujian sesuai dengan modul. Untuk evaluasi pada praktek kekekalan ini, setelah pasta semen seberat 650 gram padat lalu dimasukkan air mendidih selama 3 jam dan tidak ada perubahan dalam diameter dan tebalnya, maka semen ini dikatakan kuat dan memenuhi standar pengujian. Yang keempat yaitu praktek kehalusan butir semen. Untuk prosedur praktek kehalusan butir semen sesuai dengan modul, yaitu ada 9 prosedur sesuai tadi. Dan ini berikut hasil analisis data. Nomor saringan nomor 100, berat semen tertahan 1,85 gram. Untuk presentasi butir tertahan pada nomor 100 yaitu 3,7%. Untuk angka kehalusan semen yaitu 96,3%. Nomor 200, berat semen tertahan 7,15 gram. Presentasi butir tertahan yaitu 14,3%. Angka kehalusan semen 85,7%. Pada saringan pen, berat semen tertahan yaitu 38 gram. Presentasi butir tertahan 76%. Angka kehalusan semen 24%. Jumlah berat semen tertahan yaitu total ada 47 gram. Untuk standar pengujian sesuai dengan modul, untuk evaluasi pada pengujian kehalusan butir semen ini yaitu pengujian ini menggunakan 50 gram semen lalu diayak atau disaring dengan menggunakan 2 saringan. Setelah mengetahui berat semen tertahan dapat diketahui kehalusannya yaitu saringan nomor 100 dengan kehalusan 96,3%, nomor 200 dengan kehalusan 85,7%, dan terakhir ada di pen dengan kehalusan 24%.
Berikut ini merupakan dokumentasi pada praktek yang pertama ini. Ini adalah dokumentasi keempat praktek tadi. Untuk selanjutnya yaitu bab 2. Di dalam bab 2 ini kita menjelaskan tentang atau melakukan ujian praktek, yaitu pengujian agregat halus. Di pengujian agregat halus ada 5 kali praktek. Yang pertama ada kandungan lumpur agregat halus, yang kedua kandungan organik dan anorganik agregat halus, yang ketiga analisis saringan agregat halus, yang keempat kadar air dan berat isi agregat halus, yang kelima ada berat jenis agregat halus. Untuk yang dibahas pertama yaitu ada kandungan lumpur agregat halus. Pada prosedur pengujian agregat halus ini, pengujian kandungan lumpur agregat halus ini yaitu prosedur pengujian yang pertama ada cara kecocokan, yaitu ini sesuai ada 7 cara pengujiannya. Untuk yang kedua, prosedur pengujian cara adukan. Yang pertama, menimbang pasir kering sebanyak 100 gram dan seterusnya ini sesuai dengan modul. Dan berikut ini adalah hasil analisis data dari pengujian yang telah saya laksanakan. Yang pertama yaitu cara cocokan tinggi pasir plus lumpur 135 mili, tinggi pasir tanpa lumpur atau tinggi pasir aja 125 mili, tinggi lumpur 10 mili. Yang kedua, cara cucian pengujian 1. Berat pasir mula-mula 100 gram, berat setelah dicuci 56 gram, berat lumpur 44 gram, dan setelah lumpur di oven menjadi 32 gram. Cara cucian pengujian kedua yaitu berat pasir mula-mula 100 gram, berat setelah dicuci 56 gram, berat lumpur 37 gram, dan setelah di oven menjadi 24 gram. Rata-rata pasir kering oven setelah melakukan pencucian yaitu 28 gram. Berat lumpur rata-rata sama dengan 40,5 gram. Ini untuk standar pengujian sesuai dengan modul dari kandungan lumpur agregat halus. Untuk evaluasi, pada teknik pengocokan, perhitungan endapan lumpur dibutuhkan waktu 5 jam, dan pada teknik cucian diperlukan waktu 24 jam untuk menunggu pengendapan lumpur. Dan pada teknik kocokan didapatkan 0,07% kandungan lumpur. Lalu pada cara cucian pertama dan kedua didapatkan hasil 0,44% dan 0,37% kandungan lumpur. Memberikan bahwa cara cocokan sudah memenuhi standar pengujian ASTM dan PBI, dan cara cucian hanya memenuhi standar PBI. Pada praktikum kali ini dapat kendala gelas ukur, di mana gelas ukur tersebut digunakan secara bersamaan dengan praktikum lain. Mungkin itu evaluasinya karena dibutuhkan 2 gelas kalau dalam 1 kali praktek. Yang kedua yaitu kandungan zat organik dan anorganik agregat halus. Prosedur pengujian pada pengecekan zat kandungan organik dan anorganik agregat halus, yaitu yang pertama memasukkan pasir kering ke dalam gelas ukur sampai setinggi kurang lebih 130 cm dan seterusnya sesuai dengan modul. Dan berikut ini hasil analisis data dari pengecekan zat anorganik dan organik agregat halus. Tinggi pasir persendapan 112 mili, tinggi pasir 105 mili, tinggi endapan 7 mili. Warna larutan nao sama dengan bening kuning muda. Itu merupakan data analisis mengalami larutan nao yaitu warna bening kuning muda. Standar pengujian sesuai dengan modul dan evaluasi pada pengecekan zat organik dan anorganik, yaitu setelah menyampurkan pasir kering dan larutan nao sebanyak 3%, lalu dikocok selama 30 menit menghasilkan endapan 7 mili. Menurut Abraham Herder, untuk praktikum kandungan zat organik terdapat 0,10% zat organik. Maka pengujian kali ini memenuhi standar pengujian PBI 1971 NI, strip 2, dan ASTM C40.
Untuk yang ketiga yaitu analisis saringan agregat halus. Prosedur pelaksanaan pengujian agregat analisis pada saringan agregat halus yaitu yang pertama menyiapkan pasir kering yang telah dioven sebanyak 1000 gram dan seterusnya sesuai dengan modul. Ada 8 kali prosedur dan berikut ini merupakan hasil analisis data dari analisis saringan agregat halus untuk diameter sesuai saringan yang disiapkan, menghasilkan untuk percobaan ke-1 dan kedua rata-ratanya seperti ini rata-rata dan ada gram dan rata-rata dalam bentuk persen. Dan ini jumlah butir tertahan kumulatif. Ada segini dari diameter pen yang ada di saringan dan jumlah butir lolos ada segini. Untuk modulus kehalusan butir FM sama dengan menghasilkan 2,04. Perbandingan hasil pengujian terhadap standar pengujian pada saringan 4,00 mm ini keterangan sesuai standar, pada saringan 1,00 mm sesuai standar, dan pada saringan 0,25 dengan syarat-syarat ini, hasil pengujian ini, dan dinyatakan sesuai standar. Analisis kehilangan berat mula-mula 1000 gram, berat setelah disaring 900,45 gram. Kehilangan berat yaitu sekitar 99,55 gram. Presentasi kehilangan berat yaitu sekitar 9,9%. Ini merupakan hasil analisis data dengan menggunakan grafik. Ada 6 grafik. Dan untuk standar pengujian analisis kehilangan pada agregat halus sesuai dengan modul. Evaluasi pada praktek ini yaitu setelah melakukan uji praktikum ini yang ketiga ini dapatkan rata-rata percobaan sebesar 954,65 gram dengan presentasi 99,5%, lalu dapatkan 400,4% untuk butir tertahan kumulatif dan 495% untuk jumlah butir tertahan dan 2,04 untuk modulus kehalusan dan kehilangan berat sebanyak 9,9%. Hasil ini menunjukkan bahwa penyaringan di atas akan berdiameter 4,4 mm memenuhi syarat. Selain itu, pasir tidak memenuhi syarat. Untuk modulus kehalusan pasir dinyatakan mendekati standar ATM C33 dan memenuhi standar SNI 03-2461-2002. Terdapat kendala karena ayakan jatuh, jadi tim harus memulai praktikum bagian ini lagi. Itu membutuhkan waktu sekitar 10 menit lagi untuk mengulang praktikum itu. Dan yang keempat, pada pengujian ada kadar air dan berat isi agregat halus. Untuk cara pengujian, yaitu yang pertama ada cara pengujian kadar air, ada 5 kali pengujian, yaitu menimbang cawan dalam kondisi kosong, dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu pengujian berat isi ini, yaitu ada yang pertama yaitu berat isi padat, ada menimbang silinder berlubang kosong dan mencatat beratnya, dan seterusnya. Dan selanjutnya ada tata cara berat isi gembur. Ada A menimbang silinder berlubang kosong dan mencatat beratnya, dan seterusnya. Berikut merupakan hasil analisis data. Yang pertama pengujian kadar air. Kondisi asli berat cawan 41 gram. Pengujian kedua 41 gram. Berat cawan plus pasir. Pengujian pertama 625,2 gram. Pengujian kedua 614 gram. Untuk berat cawan plus pasir kering, pengujian pertama 620 gram, pengujian kedua 598 gram. Berat air 7 gram, pengujian kedua 5 gram. Kadar air 0,09%,
dan pengujian 2,6% mendapatkan kadar air rata-rata pada kondisi asli yaitu 1,75%. Pada kondisi SSD, berat cawan ini ada 41, yang kedua 41, berat cawan plus pasir 666, yang kedua 643, dan mendapatkan kadar air rata-rata pada kondisi SSD yaitu 1,55%. Ini untuk selanjutnya pengujian berat isi, mendapatkan berat isi rata-rata pada kondisi asli padat yaitu 1,69 gram per cm3. Untuk pada kondisi tanah yang gembur, yaitu menghasilkan berat isi rata-rata 1,65 gram per cm3. Ini evaluasi yaitu untuk standar pengujian sesuai dengan modul yang telah diberikan. Evaluasi yang didapatkan yaitu hasil praktikum sudah memenuhi standar SNI dan sudah melakukan prosedur praktikum sesuai standar pengujian ASTM C566 dan ASTM C29. Untuk pengujian yang kelima, pada bab 2 ini atau pengujian terakhir yaitu berat jenis agregat halus. Prosedur pelaksanaan berat jenis agregat halus ini sesuai dengan modul. Yang pertama, mempersiapkan pasir dalam kondisi SSD dan asli, dan seterusnya. Untuk hasil analisis data, berat jenis pasir, pada pasir kondisi asli, berat jenis gas kosor ada 63, ini sesuai data yang telah ditentukan kelompok kami kemarin. Dan untuk berat gelas plus pasir plus air 750 gram, pengujian 2 1150 gram. Untuk kondisi pasir SSD, ini berikut. Untuk berat gelas plus pasir plus air ada 900 gram dan 1100 gram. Standar pengujian sesuai dengan modul yang telah diberikan, dan evaluasi kondisi pasir hasil praktikum sudah hampir mendekati standar pengujian yaitu 1,8 rata, 1,75 gram dengan 2 gram, dan 1,85 gram rata, 2,1, dan 1,6 gram. Mungkin untuk evaluasi pada pengujian ini yaitu hasil praktikum sudah sesuai dengan pengujian, namun untuk kesulitan yaitu waktu yang sempit dalam melakukan pengujian ini. Ini merupakan dokumentasi yang di bab 2 ini yaitu mengenai agregat halus. Ada 5 tadi, ada 5 subbab dari agregat halus tadi. Untuk yang ketiga yaitu pengujian agregat kasar. Di dalam pengujian agregat kasar yaitu ada 4 praktek yang dilakukan, yaitu yang pertama kandungan lumpur, yang kedua analisis saringan agregat kasar, yang ketiga kadar air dan berat isi agregat kasar, dan yang keempat berat jenis agregat kasar. Yang pertama yaitu kita bahas kandungan lumpur agregat kasar. Ini prosedur pengujian agregat kasar. Kandungan lumpur agregat kasar yaitu sesuai dengan modul, ada 7, dan ini merupakan hasil analisis data. Berat cawan pengujian pertama yaitu 49,7 gram, berat cawan pengujian kedua 53,8 gram. Berat cawan plus sampel 149,7 gram, pengujian kedua 153,8 gram. Berat cawan plus sampel kering, pengujian pertama 145,1 gram, yang kedua 148,8 gram. Berat lumpur dihasilkan yaitu B-C. Untuk kandungan lumpur yaitu 1, pengujian 1 4,6 gram, pengujian 2 5 gram. Dari rumus ini dihasilkan pengujian 1 0,04%, yang pengujian 2 0,05%. Kandungan lumpur rata-rata 0,048%. Pengujian 1 dihasilkan ibaratnya 4,6 gram dan pengujian 2 dihasilkan 5 gram. Kandungan rata-rata dari pengujian 1 dan 2 yaitu 4,8%. Untuk standar pengujian sesuai dengan modul, untuk evaluasi, hasil yang didapatkan oleh tim mendapatkan hasil yang belum sesuai dengan peraturan beton bertulang dan standar spesifikasi agregat sebagai bahan bangunan.
atau SK SNI S-04-1989-F6 sudah melakukan prosedur pengujian sesuai standar ASTM C142 dan ASTM C117. Untuk kedua yaitu analisis saringan agregat kasar. Untuk prosedurnya sesuai dengan modul, yaitu yang pertama mengambil sampel agregat kasar sebanyak kurang lebih 500.000 gram. Ini untuk caranya, dan ini merupakan hasil analisis data dari pengujian agregat kasar. Ini ada hasil dari percobaan diameter sesuai dengan saringan dan jumlahnya 4 berkurang yaitu 4.727,4, 4.951,8, 4.839,6, dan ini 100%. Untuk modulus kehilangan, untuk modulus kehalusan yaitu sama dengan 0,9992. Dan analisis kehilangan berat, total berat 5.000 gram, total berat setelah disaring yaitu 4.839,6 gram. Kehilangan berat yaitu 160,4 gram. Presentasi kehilangan berat yaitu 3,2%. Untuk perbandingan syarat yaitu di saringan 38,1 mm, keterangan memenuhi. Untuk saringan 4,75 mm tidak memenuhi, selisih butir yaitu keduanya memenuhi. Ini merupakan grafik dari kehilangan kehalusan dari agregat kasar. Standar pengujian sesuai dengan modul, evaluasi berdasarkan hasil data yang diperoleh setelah biaya, agregat kasar kehilangan berat sebanyak 33,2%. Untuk berat tertahan di saringan berdiameter 38 yaitu 0%. Pasal untuk selisih butir tertahan kumulatif dua saringan sudah memenuhi standar PPI, tetapi untuk syarat pada saringan berdiameter 4,75 mm belum memenuhi standar. Lalu yang ketiga yaitu kadar air dan berat isi agregat kasar. Di dalam kadar air dan berat isi agregat kasar ada 2 kali pengujian, yaitu pengujian kadar air dan pengujian berat isi sesuai dengan modul. Tata caranya ini merupakan hasil analisis datanya. Untuk kondisi asli itu menghasilkan sesuai hasil tadi, kadar air rata-rata yaitu 192%. Untuk kondisi SSD, kadar air rata-rata 1,2% dan padat 1,665 dan berat isi gembur 1,59 gram. Berat isi kondisi SSD pada pasir padat yaitu berat isinya 1,66 gram, pada gembur yaitu 1,495 gram per cm kubik. Standar pengujian ada di modul. Untuk rata-rata kadar air yang telah dihitung yaitu telah dihitung dari kondisi asli sudah memenuhi SNI 0,3/1971-1990. Untuk yang terakhir yaitu berat jenis agregat kasar. Untuk prosedur sesuai dengan modul, menyetel timbangan posisional, dan seterusnya. Untuk analisis data, kondisi asli pengujian 1 menghasilkan 1,53 gram, pengujian 2 menghasilkan 1,5 gram, berat jenis rata-rata yaitu 1,515 gram. Pada kondisi pasir SSD, pengujian 1 1,5 gram, pengujian 2 1,55 gram, berat jenis rata-rata 1,565 gram. Untuk standar pengujian sesuai modul, evaluasi pada pengujian berat jenis agregat dasar dilakukan pada kondisi asli dan SI masing-masing dilakukan 2 kali pengujian. Sebelum memasukkan agregat ke timbangan, di mana harus diatur terlebih dahulu, di mana harus berada di posisi seimbang, kemudian baru dimasukkan berat jenis. Untuk pengujian ini bisa diperoleh membagi berat masing-masing pengujian baru di rata-rata. Dokumentasi pada bab 3 berikut ini.
pada kriket kasar, yaitu ini merupakan dokumentasi yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi pengujian bahan material beton ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.